Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wala haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Alhamdulillah, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita berjumpa dalam kajian silsilah akidah Islam, akidah Ahlussunnah wal Jamaah, akidah Salaful Ummah, akidah yang di atasnya Rasulullah SAW dan para sahabat Nabi radhiyallahu anhum jami'an, yang semestinya setiap muslim dia berjalan di atas akidah yang lurus tersebut. Para pemirsa, pada kajian kita kali ini kita insyaallah akan membahas hal yang berkaitan dengan kesyirikan, perkara yang bertentangan dengan tauhid. Setelah kita menyelesaikan pembahasan sekilas tentang pentingnya akidah bagi seorang muslim, kemudian kita telah masuk pada pembahasan tauhid yang tiga, tauhidul rububiyah, tauhidul uluhiyah, dan tauhidul asma wa sifat. Dan kita pula telah membahas di antara tauhid yang sangat penting, ini tauhidul uluhiyah, kalimat la ilaha illallah dengan syurut, beberapa syarat yang berkaitan kalimat la ilaha illallah, dan juga lawazim, berbagai kelasiman dari kalimat la ilaha illallah. Setelah kita sekilas mendapatkan gambaran tentang bagaimana tauhid dan apa itu tauhid, maka kita insyaallah berusaha untuk mengenal perkara yang bertentangan dengan tauhid, yaitu asyirku billah. Mengenal perkara ini perkara yang sangat penting. Perkara yang penting bagi setiap muslim. Karena sesungguhnya seorang tidak akan sempurna dalam mengenal kebenaran kecuali dia mengenal kebatilan. Seorang penyair mengatakan, araftu syar la li syar walakin li tawaqqi wa man la ya'rifu syarra yaqa'u fi. Aku mengenal keburukan bukan dalam rangka untuk melakukan keburukan, akan tapi dalam rangka bisa menjaga diri agar tidak terjatuh dalam keburukan tersebut. Barang siapa yang dia tidak mengenal keburukan, maka dia dikhawatirkan akan terjatuh dalam perkara keburukan tersebut. Sehingga sahabat Hudzaifah bin al-Yaman radhiyallahu anhu, beliau pernah mengatakan, kana nas yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil khair wa kuntu as'aluhu 'anil syarr makhafata yudrikani. Kebanyakan orang, kata Hudzaifah, bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kebaikan. Dan tentu ini kebutuhan dan ini juga kebaikan. Akan tapi Hudzaifah memiliki keistimewaan dibandingkan dengan pertanyaan-pertanyaan kebanyakan orang. Apa yang dilakukan oleh Hudzaifah? Sedangkan aku, wa kuntu as'aluhu 'anil syarr. Selain Hudzaifah bertanya kepada Nabi tentang kebaikan-kebaikan, Hudzaifah sering bertanya kepada Nabi tentang keburukan. Apa alasannya? Ini makhafata ayudrikani. Karena rasa kekhawatiran Hudzaifah seandainya bertemu dengan keburukan tersebut, kemudian dikhawatirkan akan terjerumus karena tidak tahu. Maka Hudzaifah menanyakan tentang keburukan dalam rangka menyelamatkan diri dari keburukan-keburukan tersebut, dan jangan sampai terpeleset, jangan sampai terjerumus dalam keburukan yang akan membinasakan atau menyengsarakan kehidupannya. Sahabat Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu,
beliau juga pernah mengatakan, tunqadul oral Islam urwatan. Sesungguhnya tali Islam ini akan terurai seutas demi seutas. Idza nasha'a fil Islami man la ya'riful jahiliyah. Apabila di tengah-tengah generasi kaum muslimin tumbuh orang-orang yang mereka tidak mengenal hakikat jahiliyah. Sehingga mengenal hakikat jahiliyah yang merupakan keburukan adalah sebuah tuntutan dan sebuah kebutuhan dalam rangka untuk bisa menyelamatkan diri agar tidak terjerumus dalam keburukan tersebut. Demikian pula para pemirsa yang dirahmati Allah, mengenal kesyirikan yang merupakan lawan tauhid adalah sebuah kebutuhan dalam rangka kita bisa menyelamatkan diri agar tidak terjerumus dalam perbuatan yang sungguh sangat dahsyat dampaknya. Kita telah diajarkan oleh Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dalam hadis dari sabda-sabda Nabi SAW, betapa sangat bahayanya kesyirikan tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala mensifati dengan ungkapan bahwa syirik a'dhamu dzulm, kezaliman yang paling besar. Seandainya kita adalah orang yang ingin membebaskan dari perbuatan zalim, maka ketahuilah sungguhnya zalim yang paling besar adalah perbuatan asyirku billah, yaitu perbuatan menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pemirsa yang dirahmati Allah, demikian pula kezaliman yang paling besar ini akan memiliki dampak apapun dosa yang dia bawa, tidak akan ada dosa yang diampunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dosa yang dia bawa apabila dia meninggal dalam keadaan menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dosa syirik adalah dosa yang tidak akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang seandainya dia datang kepada Allah tanpa menyekutukan Allah, masih sangat mungkin Allah mengampunkan dosa dia. Sebagaimana ungkapan Allah dalam sebuah hadis qudsi, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Ya ibnu Adam, law ataitani biqrabil ardi khataya, thumma laqitani la yusriku bi syai'an, la ataituka biqrabil ardi maghfirah, biqrabil maghfirah. Wahai anak Adam, seandainya Anda datang padaku biqrabil ardi khataya, dengan dosa sebesar bumi, dosa yang sangat banyak, yang sangat besar, thumma laqitani, kemudian Anda mendatangi aku dalam keadaan la tusriku bi syai'ah, sama sekali Anda tidak menyekutukan aku dengan apapun, la ataituka biqrabil maghfirah, niscaya akan aku datangkan buat Anda pengampun atau ampunan sebesar dosa yang Anda bawa. Akan tapi apabila seorang dia datang pada Allah dalam keadaan dia membawa dosa syirik yang belum dia taubati sampai meninggalnya, maka Allah katakan, innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampunkan dosa kesyirikan, dan Allah akan mengampunkan dosa selain syirik apabila Allah menghendaki. Para pemirsa yang dirahmati Allah, demikian pula Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan bahwa orang yang mereka meninggal dalam keadaan melakukan perbuatan syirik yang belum dia bertaubat kepada Allah, Allah akan haramkan baginya jannah dan akan Allah kekalkan dia di neraka. Mayusyrik billah faqad harramallahu alaihi jannah. Barang siapa yang dia menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa mayusyrik billah, barang siapa yang menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala,
faqad harramallahu alaihi jannah, Allah haramkan baginya surga. Demikian pula bagaimana Allah Subhanahu wa taala menegaskan orang seperti ini dia akan kekal dalam neraka. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannama khalidina fiha. Orang-orang kafir, baik kafir ahlul kitab atau kafir karena dia musyrik, maka mereka akan kekal di neraka yang mereka akan kekal di dalamnya. Para pemirsa yang rahmati Allah, demikian pula Rasulullah SAW bagaimana menjelaskan tentang dosa kesyirikan ini sebagai bentuk akbarul kabair, dosa besar yang paling besar. Ala unabbiukum bi akbaril kabair, maukah aku kabarkan kepada kalian dosa besar yang paling besar? Maka tentu kata para sahabat, kata Nabi, al-isyraku billah, Nabi menyebutkan yang pertama kali yaitu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula bagaimana Rasulullah SAW menegaskan bahwasanya di antara perkara yang pasti wajib, pasti dia akan mendapatkannya, man mata wa huwa la yusriku billahi syai'an dakhala al-jannah wa man mata yusriku bi syai'an dakhala an-nar. Dua kepastian kata Nabi. Dua kepastian. Barang siapa yang dia meninggal dalam keadaan menyekutukan Allah, dalam keadaan tidak menyekutukan Allah, dia pasti akan masuk surga. Barang siapa yang dia meninggal dalam keadaan tidak menyekutukan Allah sama sekali, maka dia akan masuk jannah. Dan apabila dia meninggal dalam keadaan menyekutukan Allah dengan sesuatu, maka dia pasti akan masuk neraka. Para pemirsa, sungguh kesyirikan perkara yang sangat dahsyat. Ibaratnya nuklirnya kebaikan, nuklirnya gunung kebaikan, yang dengan perbuatan syirik akan menghancurkan sekian banyak kebaikan-kebaikan yang ada. Maka mengenal kesyirikan sebuah tuntutan dan sebuah kebutuhan yang harus dilakukan setiap muslim. Jangan sampai ada seorang mereka bodoh tentang perbuatan syirik karena dia dikhawatirkan akan terjatuh ke dalamnya. Para pemirsa, sesungguhnya umat ini awalnya adalah mereka orang-orang yang bertauhid. Umat ini perjalanannya mereka adalah awalnya generasi yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam firman Allah bahwasanya umat ini Allah jadikan ummatan wahidah. Umat yang satu. Umat yang satu di atas Islam. Umat yang satu di atas tauhid. Sesungguh sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, baina Adam wa Nuh, antara Adam dan Nuh asratu qurun, ada 10 kurun, kulluha alal Islam, yang semuanya mereka masih di atas Islam, yakni alat tauhid, ini di atas tauhid. Belum terjadi dosa dalam bentuk menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Mereka masih di atas tauhid. Setelah itu baru kemudian mulai terjadi kesyirikan pada zaman kaumnya Nabiullah Nuh alaihissalatu wassalam, yang kemudian Allah mengutus Nuh dalam rangka untuk mengembalikan umat kepada jalan tauhid yang merupakan fitrah manusia. Para pemirsa yang rahmati Allah, sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ketika berkomentar tentang ayat Allah Subhanahu wa taala, la tadarunna aliyatakum wala tadarunna waddan wala suwa'an wala yaghutha wa ya'uqa wa nasran. Jangan kalian biarkan sesembahan-sesembahan kalian
yakni tolonglah sesembahan-sembahan kalian, kata mereka. Dan jangan kalian biarkan Wat, Suwa, Yaghus, Ya'uq, Nasran. Kata Ibn Abbas, hadhihi asma'u rijalin salihina fi qaumi Nuh. Wat, Suwa, Yaghus, Ya'uq, Nasran ini adalah nama-nama orang-orang saleh pada zaman umatnya atau kaumnya Nabiullah Nuh. Falamma halaku, ketika mereka telah binasa, yakni mati, maka umat pun kemudian merasa kehilangan dan melakukan perkara-perkara yang masuk dalam perkara hulu kepada orang saleh. Maka mereka fa'akafu ala kuburihim. Mereka beriktikaf di kubur-kubur mereka. Mereka beriktikaf di kubur-kubur mereka. Ketika syaitan membaca bagaimana umat ini memiliki tautan yang kuat terhadap orang saleh yang telah meninggal dan memiliki kerinduan yang besar dan memiliki celah-celah sikap hulu kepada orang saleh, maka syaitan membisikkan kepada mereka agar anisobu, agar mereka mematungkan orang-orang saleh tersebut, allati kanu yajlisuna fiha, yang biasa mereka bermajlis, duduk di majlis tempat-tempat yang mereka biasa duduk padanya. Syaitan membisikkan agar dipatungkan orang tersebut. Fafa'alu walam tu'bad. Maka ide syaitan ini diwujudkan oleh kaumnya. Oleh kaumnya Nuh. Dan waktu itu belum disembah. Falamma nusyal ilmu. Ketika ilmu telah hilang. Maka ketika ilmu telah hilang dan telah berganti generasi, ubidat, maka patung yang tadinya sekedar mereka beriktikaf berubah menjadi patung yang kemudian disembah murni. Ibnu Al-Qayyim menjelaskan, untuk sampai mereka terjatuh di dalam perbuatan syirik ini ada tahapan-tahapan yang mereka lalui. Pertama, mereka biasa iktikaf di kuburannya. Kedua, kemudian mereka mulai mematungkan, mewujudkan dalam patung orang saleh tersebut. Dan ini berlangsung dalam waktu yang sangat lama. Sampai ketika akhirnya ilmu telah hilang, generasi telah berganti. Sehingga muncul generasi yang bodoh, yang tidak mengenal ilmu. Maka patung ini disembah sebagai sembahan yang murni. Demikian syaitan dalam membimbing manusia untuk mereka terjerumus dalam perbuatan syirik. Sehingga syirik mulai merebak. Yang diawali dari kaumnya Nabiullah Nuh. Kemudian di tengah-tengah umat mulai permunculan kesyirikan. Sejarah syiriknya pada Bani Israel. Sejarah syirik yang menimpa kaum Yahudi. Bagaimana mereka menyembah anak sapi. Kemudian syirik yang muncul pada orang-orang Majusi. Yang mereka menyembah kepada Tuhan gelap dan Tuhan terang. Yang mereka menyembah kepada api. Kemudian syirik yang menimpa kepada kaum musyrikin Quraisy. Yang pelopornya adalah ini Luhai, Amr bin Luhai al-Khuzai. Seorang tadinya nampak saleh. Kemudian dia yang menyebarkan praktek kesyirikan setelah dia pergi dari Syam. Dengan membawa patung-patung dari Syam. Hingga kemudian ditiru oleh penduduk Makkah. Dan sampai akhirnya tidak ada satu rumah tangga pun kecuali mereka memiliki patung, alias kesyirikan menyebar di wilayah Jazirah Arab. Sehingga sungguh awalnya umat ini dalam keadaan mereka mentauhidkan Allah SWT. Kemudian syaitan mempermainkan manusia hingga mereka terjerumus dalam perbuatan syirik. Sehingga ada yang menyembah patung-patung, ada yang menyembah kuburan, ada yang menyembah bintang dan matahari, ada yang menyembah bulan,
ada yang menyembah raja manusia yang masih hidup atau yang telah mati. Maka ini semuanya merupakan bentuk permainan syaitan kepada manusia sesuai dengan kadar akal mereka. Maka sungguh mengenal keburukan syirik dan mengenal sejarah terjadinya syirik dan mengenal hakikat kesyirikan sebuah tuntutan yang mesti diwujudkan setiap muslim dalam rangka dia bisa melindungi dirinya agar tidak terjerumus dalam perbuatan asyirku billah. Mudah-mudahan manfaat. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.